Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, malam ini saya akan bagi dalam 3 sesi. Silakan. Sesi pertama saya akan berikan pengantar mengenai pembuktian dan nanti saya tutup dengan putusan. Dan cara nyari putusan dan cara membaca putusan. Secara global saja intinya hari ini. Lalu saya akan beri waktu saudara sekian menit untuk dalam kelompok untuk mencari dalam putusan yang saudara cari. Nanti saya ajari cara mencarinya. Lalu saudara cari dan temukan di dalam putusan tersebut ada beberapa hal. Oke, setelah itu nanti saudara akan mempresentasikan itu. Oke. Hari ini kita bicara tentang pembuktian, sedikit sudah dibahas kemarin, tapi saya coba berikan gambaran secara utuh hari ini. Diatur di sini, silakan bagi yang pengen buka. Tapi biasanya mahasiswa ditunjukin begini, undang-undangnya enggak juga dibuka. Enggak tahu kenapa. Oke, ini dasar hukumnya. Kenapa pembuktian itu ada? Di sini muncul. Oke. Hakim dalam melaksanakan tugas pengadilan membutuhkan 2. Jadi saudara kalau pengen jadi hakim, jadi lawyer, jadi apapun itu, butuh 2 hal ini. Butuh tentang hukumnya, lalu pengetahuan tentang faktanya. Hanya mencari hukumnya saja, tanpa bisa mencari faktanya dengan benar, maka saudara tidak akan sampai pada kesimpulan yang tepat. Mengerti cari faktanya saja, tapi tidak bisa mengaitkannya dengan hukum yang mana yang perlu dilakukan, maka saat itu saudara juga gagal dalam menerapkan hukum itu. Di beberapa pertemuan saya sudah mencoba mengaitkan ini. Saudara saya tunjukkan fakta berkaitan juga dengan hukumnya seperti apa. Nah, itu proses yang tidak bisa didapat dengan teori di kelas. Diasah. Ya, jadi jujur saja, kelemahan di Fakultas Hukum itu adalah bagaimana kemampuan mengasah mahasiswa untuk bisa dapat feel-nya, menyelaraskan 2 ini itu tidak bisa singkat. Ia didapat dari drill pengalaman. Oleh karena itu, kami mendorong saudara untuk magang. Misalnya ini semester berapa nih? Ada kesempatan semester 5 dan 6, boleh magang, boleh mencari tukaran mahasiswa ke kampus lain, boleh. Magang itu saran saya itu juga sebagai saran ya. Saya dulu orang yang tidak magang. Jujur saja ini cerita kejelekan. Saya itu lebih banyak menguasai hukumnya, tapi lemah dalam mengaitkan fakta dengan hukum ini. Ketika saya baru lulus, sebelum saya lulus, saya bergabung dengan suatu law firm, kantor hukum. Di situ saya terasa sekali seperti orang bodoh. Ya, Waalaikumsalam. Dalam berkaitan dengan fakta. Apa yang saya ketahui dulu di kelas itu, yang saya dapat A, itu ketika di lapangan kayak buyar begitu saja. Kenapa? Ya karena saya tidak punya pengalaman latihan mengaitkan ini. Sebenarnya setelah saya dapat ilmunya dan mengaitkan keduanya, ini hal yang gampang saja. Tapi memang butuh bukan teori, bukan hafalan, tapi butuh saudara latihan. Maka kami, dosen hukum, dari prodi hukum itu banyak mengarahkan ke arah hukumnya. Iya, tapi berkaitan ini ada beberapa mata kuliah yang kami tawarkan, tapi tentu saya merasa tidak cukup. Maka saya mendorong saudara untuk mengasah diri saudara sendiri. Datang ke pengadilan, magang di kantor advokat, sering-sering lihat kasus hukum, lalu menganalisisnya. Bagi orang yang sudah terbiasa itu nanti dia tahu, oh analisis hukumnya gini. Itu faktanya begini. Itu bohongan saja. Itu nanti kasusnya akan begini. Kasusnya itu akan mentok di sini, akan begini dan begini. Itu sudah jadi hal yang tidak asing buat saudara kalau saudara sudah terlatih. Pengetahuan tentang hukum itu ternyata tidak cukup hanya yang nomor 1. Nah, ini yang banyak didapat oleh mahasiswa hukum. Tapi tolong juga saudara harus bisa memahami nomor 2 dan nomor 3.
Nomor 2, hukum kebiasaan, bahasa lainnya hukum adat. Sedikit banyak, bukan hanya hukum adat ya, hukum kebiasaan dalam dunia praktek, itu juga penting. Kebiasaan yang berlaku di pengadilan itu seperti apa. Ini nggak dapat di kelas tentu. Dapatnya di mana? Dari praktek saudara, dari latihan saudara, dari bergaulnya saudara dengan dunia praktek. Maka saudara akan memahami hukum kebiasaan. Lalu yang ketiga, nah ini yang mungkin kelihatannya sepele saat ini tidak terlalu penting, tapi ke depan, makin ke depan, penguasaan terhadap kaidah-kaidah hukum asing itu mau tidak mau saudara harus bisa apa ya? Kalau saya bilang kuasai terlalu banyak. Saudara kenal lah. Sehingga ketika nanti saudara berhadapan dengan itu, saudara mulai akrab dengannya. Apa, saya kan kerjanya di Kalimantan saja. Sebentar lagi Kalimantan itu jadi ibu kota. Entah jadi atau tidak. Tapi sampai saat ini sebagai orang hukum kita akui undang-undang sudah ada, bahkan itu jadi. Maka hukum asing ini itu nanti akan sangat bersinggungan dengan orang-orang yang dekat dengan ibu kota. Saya punya teman ya yang daftar-daftar kerja di lingkaran ibu kota, entah perusahaan BUMN, entah dia di kementerian, entah dia di law firm besar. Tesnya aja itu pakai bahasa Inggris. Tesnya aja itu pakai bahasa Inggris. Jadi ada teman saya yang nilainya bagus, IPK-nya bagus, tapi bahasa Inggrisnya jelek. Ini belum kaidah hukumnya, tapi bahasa Inggrisnya aja sudah jelek. No way, tolak. Oh, Pak, saya ini kan orang Kalimantan biasa-biasa aja, Pak. Kerjanya gini-gini aja, Pak. Sini. Kan. Orang selama ini teriak-teriak, nanti akan datang TKA asing itulah pokoknya. Sebentar lagi itu ketika ibu kota datang, iya, ibu kotanya datang. Mereka butuh orang-orang SDM yang levelnya standar ibu kota, bukan standar lokal. Maka kalau saudara ini standarnya lokal, maka siap-siap saudara akan tersingkir juga. Tidak akan dapat apa-apa dengan nilai ibu kota itu. Saya cerita sedikit, saya itu sekitar 7 tahun di Yogyakarta. Di Yogyakarta itu semua orang kenal se-Indonesia sebagai kota pelajar, kotanya mahasiswa, kampus paling banyak se-Indonesia. Tapi saya garis bawahi, ternyata itu tidak dinikmati oleh lokal. Tidak semua orang lokal. Daerah yang dengan jumlah, salah satu daerah di wilayah Jawa yang jumlah kemiskinannya tinggi adalah Yogyakarta. Kenapa? Karena mereka yang lokal itu tidak semuanya bisa menembus kampus-kampus atau pendidikan-pendidikan yang bagus itu. Malah banyak dari kota-kota yang lain. Sehingga mereka sedikit banyak tersingkirkan. Banyak yang hanya lulusan SMA. Mohon maaf, bukan menjelekkan. Saya pernah ketemu seorang tukang parkir, ya gelarnya sarjana. Wah, itu sangat biasa terjadi di wilayah Yogyakarta. Kenapa? Sarjananya banyak. Dia harus bertarung dengan yang lain. Saudara mungkin saat ini nyantai-nyantai aja. Ketika mau cari kerja masih banyak, Pak, masih luas lapangan pekerjaan. Tapi nanti ketika sudah datang ibu kota, datang orang banyak ke sini, kita nggak dapat apa-apa. Gitu. Ini ya, penguasaan. Lebih lagi penguasaan terhadap hukum asing. Saya punya teman yang kerja di salah satu law firm besar di Jakarta, yang kliennya tuh mayoritas Jepang. Jadi dia mengkhususkan klien-kliennya klien-klien asing. Bahkan kliennya itu sampai nanya konsultasi sepele gini. Kalau nulis PT itu P titik T titik atau PT titik atau tidak perlu ada titiknya. Konsultasi itu resmi. Bayarannya dolar. Yang saudara kalau saya sebutkan angkanya nanti saudara tercengang sendiri. Sepele-sepele gitu dia tanyakan. Kenapa ya? Dia trust. Kenapa dia trust sampai? Karena mereka menguasai hukum. Dia ngerti Jepang bagaimana, dia ngerti. Tentu mereka pintar bahasa Jepang. Gitu. Mudah-mudahan di hadapan saya nanti ada yang jadi orang-orang gitu.
Tapi juga kita bicara tentang pemahaman terhadap fakta. Ada yang di sini yang sudah pernah lihat surat tanah? Angkat tangan. Yang pernah lihat surat tanah? Sertifikat tanah, PPAT atau apapun. Angkat tangan. Ada? Satu pun nggak ada. Kalau saudara nanti jadi hakim, dihadapkan mengurus perkara tanah begitu. Waduh, saya nggak pernah lihat ini. Nah, maka saudara sudah masuk kegagalan pertama. Orang nyari keadilan pada saudara, saudara sudah gagal. Kenapa? Ngelihat barang aja belum pernah. Gitu. Lalu barang itu bisa di-search di internet dan sebagainya. Kalau saudara tidak terbiasa itu, nah itu hati-hati. Nah, ini saya kejam kepada mahasiswa itu agar nanti ketika mereka sarjana paham kebutuhannya apa. Dalam hak hakim menjatuhkan putusan, saya perstek itu berkaitan dengan tidak hadirnya lawan. Dalam hal mengakui kebenaran gugatan. Tidak ada penyangkalan. Fakta-fakta yang ada hadir di persidangan, lihat bahwa bagaimana saksi itu berbicara, ini kelihatannya benar apa tidak saksinya. Hakim itu dianggap mengetahui. Ada juga, hakim itu dianggap mengetahui dua hal. Fakta notoir dan fakta prosesuil. Apa itu? Fakta notoir itu fakta yang dianggap semua orang sudah tahu. Tapi ternyata ada yang nggak tahu. Cristiano Ronaldo itu main di klub mana? Dianggap orang semua udah tahu. Padahal mbak-mbaknya itu pada nggak siapa itu juga gitu ya. Ada fakta yang kelihatannya sudah umum. Tapi apa namanya? Saya nggak tahu Pak. Ya ada aja orang misalnya dia tidak berkonsen di bidang itu, dia tidak akan tahu. Yang sedang trending di Twitter apa gitu, itu dianggap semua orang tahu karena sudah trending, sudah viral. Tapi kan saya nggak nonton, Pak, saya nggak tahu. Ya. Nah, pemahaman tentang fakta yang tidak perlu dibuktikan itu sebenarnya satu sisi ranahnya agak abu-abu. Oleh karena itu saudara diminta untuk terus update. Kasihan sebenarnya hakim yang sudah tua-tua itu diminta update. Coba dia nangani kasus video porno via sosial media yang begini, harus ini, dengan ini caranya. Mau downloadnya gimana caranya, Mas? Kalau ada video ini, downloadnya kemana? Hakimnya nggak tahu. Masnya tahu, Mas? Kemarin ada kasus itu ya, video porno begini gitu. Coba hakimnya itu sudah tua yang nggak update. Dijelaskan oleh jaksanya misalnya gitu ya. Ini kalau bicara hukum acara pidana. Gini caranya gini, yang mulia dicarikan begini-begini. Hakimnya melanggar doang, gimana sih, saya nggak ngerti. Padahal seorang hakim diminta juga tahu fakta-fakta. Ada fakta prosesuil, fakta yang terjadi dalam proses dan disaksikan sendiri oleh hakim. Hakim harus peka terhadap perkara yang ia tangani. Dia harus memilah-milah fakta-fakta yang ada. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Saya beranjak berikutnya tentang beban pembuktian. Beban pembuktian itu apa? Beban pembuktian itu adalah kalau ada perkara sebenarnya siapa sih yang harus membuktikan? Misalnya misalnya deh yang paling ujung itu, Mas yang pakai kacamata, Mas. Kalau ada orang menuduh kamu itu kayaknya transgender. Bukan laki-laki. Yang perlu membuktikan yang menuduh atau kamu? Siapa yang perlu membuktikan? Yang menuduh atau kamu? Hah? Kenapa yang menuduh? Memang yang menuduh bisa buktikan?
Pasti. Kenapa begitu? Barang siapa yang menyatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikannya. Ini kan ada dasarnya di atas ya. Adanya hak itu atau adanya kegiatan itu. Kalau dia klaim, itu barang saya tuh. Kalau itu tuh. Itu sebenarnya bukan laki-laki itu. Dia yang mengklaim atau dia membantah, dia itu bukan laki-laki. Maka sejatinya yang harus membuktikan itu ada yang mengklaim. Barang siapa mengklaim sesuatu, dia yang harus membuktikannya. Ya, siapa yang mendalilkan sesuatu, maka ia yang harus membuktikannya. Ini menimbulkan satu masalah sebenarnya. Ada satu masalah apa? Tidak semua klaim kita itu bisa kita buktikan. Ya, salah satu alasannya bisa, kalau bahasa yang sering kita dengar dalam satu berita adalah tidak cukup bukti. Tidak cukup bukti. Azan bukan? Belum. Oke. Azan ya? Azan ya itu? Oke, kita skip bentar ya. Oke, selesai ya? Oke, saya lanjutkan. Cuma masalahnya perlu diatur tentang yang dianggap bukti itu apa. Kan dia tadi, dia perlu membuktikan. Maka kita perlu aturan main yang dianggap bukti itu apa. Pak, saya itu adalah orang terkuat di dunia. Misalnya gitu. Buktinya apa? Ini saya kuat ngangkat yang ini. Ada gitu, dia orang bilang, ini buktinya ini. Coba ada remaja lagi kasmaran. Aku betul-betul mencintai. Buktinya apa? Yang satu bilang, belah dadaku. Itu kan kata-kata gombal dari tahun 40-an. Azan lagi. Kayak kita sudah dengar yang pertama ya, jadi ini saya lanjutkan. Bahwa alat buktinya itu perlu kita kita sepakati dulu. Ini loh yang masuk kategori bukti yang bisa kita terima, ini loh yang bukan. Pak,
Saya ingin buktikan pacar saya itu selingkuh. Dia kirim satu orang detektif mengawasi itu. Sehingga detektif itu membuktikan. Saksinya cuma satu. Apakah bisa? Nah, itu kita. Oh, saksinya ada, Pak. Menyaksikan bahwa orang itu membunuhnya. Tapi ternyata pembunuhan itu terjadi di panti asuhan. Rata-rata anaknya dari 2 tahun sampai 15 tahun. Yang dibunuh adalah pengasuhnya. Yang menyaksikan ada 20 orang anak. Saksinya banyak, Pak. Tapi pas kita cek saksinya anak-anak. Apakah bisa? Aturan main itu yang perlu dilihat dulu ketika kita ingin membuktikan sesuatu. Karena jangan-jangan, oh saya sudah membuktikan, saya sudah bisa membuktikannya. Versi dia. Kenapa? Kadang orang berdebat panjang, debat kusir itu adalah ketika mereka tidak menyepakati satu definisi, satu pembatasan, satu apapun itu. Sehingga debatnya nggak akan pernah selesai. Dia merasa yang klaim, saya dong yang menang. Yang sana mengklaim, iya saya yang menang debat itu. Padahal standar yang dipakai keduanya berbeda. Baik. Kata pengadilan, wajib aturan utama di bawah ini dalam HIR. Aturannya salah satu ditunjuk ini. Bahwa dalam 164 HIR, alat bukti itu ada 5. Nanti ditambah. Minimal ada 2 lagi tambahannya. Tapi dalam hukum acara perdata, merujuk pada aturan Belanda yang belum pernah berubah ini, ada 5. 1, 2, 3, 4, 5, tambah nanti 2 lagi. Bukti surat atau yang kita sebut juga dengan bukti tulisan. Yang kedua saksi. Yang ketiga persangkaan. Tersangka Pak? Bukan, ini bukan berkaitan dengan tersangka. Oh Pak, berarti menyangka sesuatu itu boleh Pak? Kira-kira aja gitu? Tidak juga. Tidak semua kira-kira itu bisa jadi bukti di pengadilan. Pengakuan yang bagaimana Pak? Yang terakhir, sumpah. Kok ada sumpah Pak? Oh saya mau melaksanakan sumpah pocong. Ada yang pernah lihat sumpah pocong? Orangnya dibungkus. Gitu ya. Dibungkus lalu dia bersumpah macam-macam. Sumpah yang begitu? Sebentar. Kita cermati satu-satu. Ini waktunya nanti entah cukup apa enggak ya. Oke, saya singkat-singkat aja, saya percepat. 1, surat itu ada 2 jenis. Akta dan bukan akta. Dan akta sendiri itu ada akta otentik dan akta di bawah tangan. Tapi sekalipun jangan ketika terpikir akta di bawah tangannya adalah sesuatu yang jelek, buruk, tidak diterima. Bukan. Orang itu sering ngatain kata-kata di bawah tangan ini kan mirip nikah gitu ya.